Baik, teman-teman semua, senang sekali di sini saya Said Hidayatullah selaku moderator pada sesi ini menyambut teman-teman semua. Selamat datang kembali saya ucapkan kepada teman-teman pengurus inti, pengurus harian dari seluruh komisariat kami se-Sleman pada acara mentoring kepemimpinan 1.0. Dan selamat datang pula saya ucapkan kepada Pak Adin yang telah berkenan untuk menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Oke, baik teman-teman semua di sini gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Oke, teman-teman semua, jadi acara hari ini sesuai dengan judulnya, maaf, sesuai dengan judulnya yaitu strategi peningkatan loyalitas anggota organisasi. Jadi kalau biasanya pengelolaan SDM di dalam organisasi itu selalu menjadi topik yang bikin kita mumet, ya kan? Entah anggota tim yang hilang-hilangan, anggota yang nggak betah, kemudian bingung cara chat gak dibales, pengen marah tapi kok ya rasanya nggak pantas dan seterusnya gitu. Nah, insya Allah pada siang hari ini kita akan banyak belajar bagaimana menyikapi dan memitigasi itu semua dari pemateri kita yang alhamdulillah sudah hadir di antara kita gitu. Nah, namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV beliau. Oke, nama beliau adalah Pak Jaya Adin Linando. Untuk background pendidikan beliau, beliau menuntaskan strata satu di Prodi Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Kemudian untuk jenjang magister, beliau mengambil manajemen bisnis di UGM serta semester exchange di Wisskaf Universität Wina, Austria. Dan kemudian pada jenjang doktoral, beliau melanjutkannya di bidang sosial dan ekonomi di Wisskaf Universität Wina, Austria pula. Kemudian untuk prestasi beliau ini ada sangat banyak gitu ya. Jadi saya kira saya akan membacakan beberapa saja. Yang pertama adalah first runner up International Relation Debating Days pada tahun 2009. Kemudian third runner up National English Debating Championship tahun 2011. Lalu berikutnya first runner up International Debate Competition Macung tahun 2012. Second runner up online chess competition PPI Austria X KBRI Wina tahun 2022. Kemudian first best lecturer management study program UII tahun 2023-2024 dan seterusnya. Kemudian beliau juga merupakan penerima beberapa beasiswa, diantaranya adalah awardee MUGM Scholarship tahun 2015, awardee Erasmus Scholarship tahun 2016, lalu awardee beasiswa pendidikan pasca sarjana luar negeri Dikti tahun 2019 dan seterusnya begitu. Selain itu, beliau juga merupakan orang yang sudah kenyang dalam organisasi begitu. Di antaranya adalah beliau pernah memiliki posisi di divisi uh, Art and Culture Division di LEM, Lembaga Eksekutif Mahasiswa FEUII tahun 2010 sampai 2011. Kemudian Chairman English Debate Society tahun 2012 sampai 2013. Chairman Indonesian Future Leaders Chapter Yogyakarta tahun 2011 sampai 2013. Kemudian CEO MMUGM Daily tahun 2018 sampai 2019. Chairman Perhimpunan Pelajar Indonesia Austria pada tahun 2020-2021. Kemudian Director of HRD Direktorat Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia tahun 2021, 2022, dan masih banyak lagi. Adapun profesi beliau saat ini adalah dosen tetap di Universitas Islam Indonesia. Dan kemudian selain itu,
Beliau juga telah banyak menulis karya tulis, kemudian menjadi pembicara, pembicara di seminar, kursus, workshop, dan semacamnya. Menjadi dosen tamu dan masih banyak lagi yang tentu tidak bisa saya sampaikan satu demi satu gitu. Nah, oke. Jadi untuk itu silahkan teman-teman semua kita sama-sama siapkan pikiran dan fokus kita. Jangan lupa nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung dicatat biar nggak lupa dan bisa ditanyakan setelah sesi ini. Baik, tidak perlu diperpanjang lebar lagi ya saya rasa gitu. Untuk itu, kepada silakan Pak. Cek. Suara saya terdengar, Mas Said? Jelas. Baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, pertama-tama Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Eh, Terima kasih teman-teman dari kami Sleman ya, telah mengundang saya untuk berbagi berbagi sedikit pengalaman dan mungkin sedikit pengetahuan terkait dengan manajemen organisasi, terutama manajemen organisasi mahasiswa ya. Karena ini memang konteksnya cukup berbeda dengan organisasi-organisasi yang sifatnya profit ya. Dan eh, saya diberi waktu berapa lama untuk bicara, Mas Said? Oke. Ya, saya rasa mungkin sekitar 1 jam sampai 2 jam ya. Jadi sebelum itu juga saya sudah sempat komunikasi dengan Mas Galih ya. Jadi memang Mas Galih ini teman kerja saya di kampus ya. Dan kemudian kita sering bicara tentang organisasi. Lalu Mas Galih tanpa panjang lebar mengundang saya untuk berbicara. Terus terang sebenarnya saya cukup insecure ya. Karena melihat poster yang teman-teman buat itu sangat kekinian gitu. Takutnya nanti ekspektasi teman-teman itu muluk-muluk ya. Sementara ternyata materinya apa kentang. Jadi semoga teman-teman bisa menyesuaikan dulu ya. Saya lebih suka kalau datang acara itu tanpa ekspektasi ya. Takutnya nanti kecewa. Karena memang itu yang bikin kita kecewa ya. Tapi insya Allah nanti ke depan saya akan memaparkan terutama terkait dengan tema strategi peningkatan loyalitas anggota organisasi. Dan tentu dari judul ini kita sudah bisa melihat ada satu kekhawatiran ya. Kenapa kok yang dibahas soal loyalitas anggota ya? Paling gampang sih sebenarnya saya mengira memang berarti ada masalah dengan loyalitas anggota ya di teman-teman kami. Dan saya rasa ini bukan juga cuma eksklusif di teman-teman kami. Saya bergabung di beberapa organisasi dan memang ini menjadi masalah yang sering kali muncul. Jadi saya rasa nanti ke depannya saya akan berbagi sedikit. Tapi kalau bisa saya berharap nanti saya juga akan menyediakan waktu untuk teman-teman juga sharing. Kita brainstorming bareng ya. Kita coba buat 2 arah diskusinya. Nanti sifatnya di sini ketimbang sebagai pemateri, saya lebih suka sebagai pemantik ya. Dan mohon izin bagi moderator dan fasilitator ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan di tengah jalan, saya pribadi tidak berkeberatan. Jadi keburu lupa nanti sekiranya ada pikiran yang melintas di benak teman-teman silakan langsung ditanyakan saja. Oke, itu pengantarnya dan saya mohon izin untuk share screen. Ya, share screen-nya sudah terlihat ya, teman-teman semua. Sudah Pak. Baik. Em, saya akan mulai dengan paparan agendanya dulu ya. Jadi ini overview agenda yang akan saya bahas. Ada 3 agenda ya. Perkenalan, kemudian sedikit materi, dan ketiga tadi seperti saya sampaikan, mungkin kita bisa brainstorming lebih banyak ya terkait dengan organisasi. Jadi untuk perkenalan, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Said ya. Dan eh, saya sebenarnya secara usia tidak terlalu jauh beda ya dengan teman-teman ya. Dan saya merasa bahwa perkenalan itu adalah sesi yang paling penting ya di setiap acara. Nanti juga ketika teman-teman sudah bertambah dewasa, kemudian misalnya diundang jadi pembicara, perkenalan itu pastikan menjadi sesi yang harus teman-teman bawakan. Bahkan kalaupun misal orang-orang sudah kenal siapa itu teman-teman ya, ada gium bahwa tak kenal maka tak sayang gitu.
Saya pribadi sih tidak peduli apakah teman-teman mau sayang sama saya atau enggak gitu ya. Ini bukan tentang sayang-sayangan. Nanti saya jelaskan kenapa perkenalan itu penting. Tapi ada satu hal yang teman-teman perlu ketahui bahwa di psikologi itu ada yang disebut sebagai halo effect. Ketika halo effect-nya itu yaitu di sesi perkenalan tidak baik ya. Sekarang kita mulai dengan 37 peserta ya kalau saya tadi tidak salah ingat ya. Nanti kita lihat ya. Banyak orang yang inginkan atau mungkin ada satu dua hal yang membuat kita tidak serak ya. Selanjutnya kita tidak akan melanjutkan menghabiskan waktu untuk mendengarkan narasumber. Jadi ini yang saya bilang konteks perkenalan itu sangat penting. Ada lagi konteks yang penting terkait dengan perkenalan. Setelah perkenalan akan saya bahas, yaitu tentang power ya. Jadi perkenalan itu adalah bagian dari kita untuk mendapatkan power ya. Tapi sebelum itu saya perkenalan lagi dulu. Jadi seperti saya bilang tadi, secara umur mungkin kita tidak jauh beda ya. Saya angkatan 2010 S1-nya dan teman-teman mungkin angkatan 2021, 22. Angkatan berapa kalian? 2020 sampai 2023, 2022, Oke, ya kisaran itu. cuma 10, 11, 12, 13 tahun lah ya paling jauh ya. Di tadi seperti saya sampaikan, karena saya itu 2010, jadi kalian sudah bisa menghitung, saya kelahiran 92 ya. Kemudian saya berwarga negara Indonesia, sudah menikah ya. Mohon maaf teman-teman yang perempuan ya. Atau yang laki-laki juga kalau ada yang naksir, semoga nggak ada. Eh, saya memutuskan sebelum jadi dosen tuh saya emang harus nikah gitu ya. Kalau enggak nanti saya cuma modusin mahasiswi. Gimana dek, kuliahnya lancar ya, tugasnya susah ya. Kalau yang cowok-cowok sih bodo amat ya. Kalian bisa apa enggak ya. Tapi gitulah, jadi itu prinsip saya pengen nikah sebelum mulai jadi dosen. Alhamdulillah sudah punya dua putri sampai dengan hari ini ya. Dan jadi saya sudah bawa bapak ya. Ini foto saya 4 tahun yang lalu masih kurus ya dan ganteng gitu kan. Sekarang tetap ganteng tapi nggak kurus lagi ya. Jadi sudah agak cabi sedikit dengan pendidikan dan sedikit latar belakang saya. Kemudian, nah ini poin yang sebenarnya paling penting ya teman-teman. Tadi juga sudah ditunjukkan, tapi ingin saya highlight lagi. Slide ini menjadi fokus utama perkenalan saya. Jadi tadi mungkin sekilas juga ditunjukkan perkenalan terkait dengan eh, riwayat publikasi ya. Kalau ini seminar publikasi ilmiah, itu yang akan saya tonjolkan. Bagi audiens, seminar seminar publikasi, riwayat organisasi saya tidak penting. Tapi bagi teman-teman yang audiens adalah organisasi, mungkin riwayat publikasi saya tidak penting. Jadi memang kita harus ngerti siapa audiens ya. Dan ini yang saya pengen tunjukkan dari masa S1 sampai dengan S2 ya. S1 itu saya 2010 sampai 14. Ini saya memang apa ya? Kalau bahasa saya tidak membahasakan diri sebagai aktivis ya. Tapi saya cukup aktif di organisasi. Begitu masuk 2010 saya ikut organisasi, 11, 12, 13 ya sampai akhirnya 14 itu cuma tinggal sisa waktu sedikit saya habiskan untuk skripsi ya. Jadi habis di sana selama 3 tahun, 3,5 tahun saya kuliah, 3 tahunnya organisasi. Dan kalian bisa lihat 2012 merupakan tahun yang cukup sibuk ya bagi saya karena waktu itu saya jadi ketua di 3 organisasi berbeda secara sekaligus. Itu rasanya apa ya? Waktu waktu tuh habis ya. Tapi alhamdulillah masih selamat ya. Kuliah juga lancar, tidak terkendala. Dan ketika sudah lulus S1, saya S2 di tahun 2016 sampai dengan 2018 jadi organisasi lagi, ketua organisasi sekali. Dan tadi sudah disampaikan bahwa saya menerima beasiswa dari MMUGM. Eh, saya sebenarnya males ya, udah lulus S1 tuh rasanya males main organisasi lagi ya. Tapi karena saya punya hutang budi dengan MMUGM, jadi ketika diminta untuk menjadi ketua organisasi, salah satu organisasi di sana, kemudian saya menyanggupi, ini ketika S2, ketika S3, saya merasa, oh, sudah ini saya sudah tua ya. Saya mulai S3 di umur 28 ya, dan dapat S3 di umur 30. Itu 28 itu eh, menurut saya sudah cukup lah, energi saya sudah cukup eh, habis untuk jadi ketua organisasi. Tapi ternyata sekali lagi menjadi ketua organisasi
Dan ini adalah organisasi yang nanti kalau teman-teman semua berkesempatan kuliah di luar negeri, saya sangat menyarankan teman-teman untuk gabung ya di organisasi PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Waktu itu saya jadi ketua yang di Austria. Setelah itu di Jawil ya, diajak teman untuk ikutan yang di tingkat dunia. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya emang ada yang pengen jadi politisi ya, atau mungkin ada yang ingin jadi pegawai BUMN ya jalur jalur belakang gitu. Ini PPI Dunia itu eh, apa ya kalau saya bilang ya, kita itu dulu waktu kita bikin acara mengundang menteri itu ibaratnya nggak perlu jalur depan ya. Kita selalu lewat jalur belakang, koneksi, koneksi, koneksi. Dalam satu waktu sepenghitungan saya kita bisa mengundang 5 sampai 7 menteri satu periode kepengurusan ya. Waktu itu kita pernah undang Pak Sandiaga, Pak Bahlil, Pak Erlangga juga masih jadi menteri, Pak Mahfud, kemudian banyak lagi ya. Dan oh Pak Erick Thohir juga. Dan saya ingat waktu itu saya sempat bikin satu acara yang kegiatannya saya tidak tahu terus terang sampai hari ini masih ada atau enggak. Tapi dulu dengan Kementerian BUMN kita bekerja sama, kita buat acara namanya IGT ya, Indonesian Global Talent Internship, IGTI. Dan itu jadi intinya magang tapi untuk mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri. Dari acara itu kemudian saya dapat opportunity ya, diberikan penawaran kalau misalnya saya mau kerja di Kementerian BUMN, eh, kerja langsung di ring satu dengan Pak Erik ya misalnya pada waktu itu langsung ya, langsung ibaratnya mungkin langsung lewat ordal lah. Tapi ya ternyata saya jadi dosen gitu ya sejauh ini jadi dosen. Oke. Nah, tadi saya bilang jadi PPI ini memang kalau untuk berkoneksi, untuk berjejaring dan nanti teman-teman percayalah, saya yakin kami ini enggak, saya bukan orang yang tidak tahu ya kami ini organisasi seperti apa, HMI seperti apa ya, GMNI seperti apa misalnya. Nah, ini spiritnya mirip ya, karena tingkatnya nasional bahkan global dan pengasahan kemampuan kalian berorganisasi itu akan semakin tersorot ketika naik di level yang lebih tinggi. Oke, jadi itu gambaran sedikit tentang riwayat organisasi. Riwayat bekerja mungkin tidak perlu panjang lebar saya jelaskan ya. Sekali lagi tadi karena audiensnya pengen bicara tentang organisasi ya. Tapi sekilas saja saya sampaikan bahwa saya lulus tahun 2014 sampai dengan hari ini. Bentar, ngopi bentar ya. Oke. Sampai dengan hari ini pengalaman kerja saya sudah di angka 11 tahun berjalan ya. Jadi umur saya 32, pengalaman kerja 11 tahun, sudah S3, sudah menikah punya anak ya. Jadi saya rasa kalau secara pencapaian pribadi, eh, alhamdulillah menurut saya sudah cukup puas ya dengan apa yang saya targetkan dan insya Allah nanti tentu ada target pribadi lagi ya. Karena ini mungkin bisa kalian bawa juga ya teman-teman. Kalau sudah mencapai satu hal, beralih ke hal lainnya. Ini ada di Al-Quran, nanti silakan cari surat apa ayat berapa. Kalau saya nggak salah ingat ayat 7 ya. Suratnya apa nanti cari tahu sendiri. Oke, em, kenapa saya menyampaikan perkenalan? Nanti saya bilang perkenalan itu penting. Perkenalan itu adalah sumber dari power, sumber dari kekuatan, sumber dari posisi, sumber dari rasa hormat orang lain terhadap kita. Ada quote dari Benjamin Parker ya. Ini tuh omnya Spider-Man ya, omnya Peter Parker ya. Dan saya sangat suka quote ini. Jadi with great power comes great responsibility. Ketika kalian itu punya power, kalian tuh sebenarnya punya tanggung jawab lebih ya. Dan ini juga kalau kita kaitkan dengan tarikh Islam ya. Ada waktu itu sahabat yang minta ke Nabi kan, minta posisi. Ya Nabi saya ingin jadi pejabat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Nabi sampaikan, kamu itu orang yang lemah ya. Jadi jangan, nggak usah aja gitu kan. Nah, eh, artinya power ini memang hal yang sifatnya berbahaya. Tapi juga perlu kalau misalnya kalian berorganisasi. Dan nanti apa yang saya sampaikan ke belakang, semua itu muaranya di sini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, anggota organisasi saya kenapa ya? Kok nggak datang rapat? Kok pada hilang ya? Mungkin bisa jadi kuncinya itu ada di kita ya. Karena kita powerful. Kenapa anggota itu harus ikut rapat ya? Kamu siapa? Nah, jadi power ini merupakan satu satu poin yang menurut saya sangat penting ya. Dan ini gambaran power ya.
Ada dua sumber power. Satu, power yang sifatnya posisional. Yang kedua, personal power. Positional power itu power yang kita miliki karena kita punya posisi ya. Jadi eh, kita punya posisi, misalnya hari ini saya di-assign sebagai pembicara. Saya diperkenalkan Pak Adin, bla bla bla, akan jadi pembicara bla 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 ya. Agak ngeri-ngeri dikit gitu ya. Itu saya punya legitimasi untuk berbicara. Karena kalian sudah tahu, oh ini yang jadi pembicaranya Pak Jaya Adin Linando. Jadi ketika Pak Jaya Adin Linando ngomong, saya akan mendengarkan. Itu legitimate power. Kalau misalnya di hari ini saya yang desain jadi pembicara gitu kan, kemudian tahu-tahu Mas Fatin Ataki ngomong gitu ya, mungkin kalian akan loh ngapain Mas Fatin gitu ya. Padahal mungkin Mas Fatin pinter, orang yang cerdas gitu ya, tapi dia tidak punya legitimasi untuk berbicara. Dan ini yang hanya bisa didapatkan ketika kalian punya posisi. Itu yang pertama. Kedua, ketika kalian jadi posisi, punya posisi, jadi manajer, kalian tuh punya yang disebut sebagai reward dan coercive power. Kita kan bisa menghukum, bisa memberikan reward ya. Yuk, yang datang rapat paling pertama nanti dapat coklat. Itu reward power. Tinggal masalahnya rewardnya menarik apa enggak ya. Alah cuma coklat, ya. Ngapain gitu. Kalau koersif ya. Kalau nggak datang rapat, nanti dihukum ya, bayar denda misalnya. Berapa dendanya? 10.000. Alah cuma 10.000 ya. Ini yang saya soroti ketika kita melihat kebijakan pemerintah untuk mengurangi plastik di Indomaret, plastik bayar Rp200. Rp200, teman-teman. Kita kalau misalnya nggak mau capek, udahlah bayar aja 200 untuk beli plastik ya. Mungkin kalau plastik itu 300.000 gitu ya, orang-orang beneran bakal ngulangi plastik. Jadi masalah koersif, hukuman itu seberapa menghukum ya. Kalau misalnya tidak menghukum ya, orang tidak akan terpengaruh gitu. Yang keempat, kalau kalian jadi pimpinan, kalian punya yang disebut sebagai resource power. Sumber daya, power dari sumber daya. Ini misalnya nanti kalian sudah kerja, ada kesempatan untuk studi banding keluar. Ketika kalian ngasih itu ke A, itu akan membuat A melihat Anda powerful. Dan B yang tidak dapat, ya mungkin akan melihat Anda powerful karena berharap nanti semoga saya dapat lah. Dan itu akan buat B menjilat pimpinan. Itu logika dibalik kenapa banyak orang yang menjilat. Karena pengen resources. Dan itu yang bisa kalian mainkan sebagai pimpinan. Kemudian kita beralih ke personal power. Nah, satu hal yang pengen saya soroti teman-teman, dan ini merupakan logika saya ya. Positional power, kalau kita bicara di konteks organisasi mahasiswa, menurut saya ini tidak berlaku. Semuanya tidak berlaku. Kenapa? Karena di organisasi mahasiswa, apa sih reward yang mungkin didapatkan ya? Kalian kan nggak bisa ngasih uang ya. Kalian nggak bisa ngasih bonus, nggak bisa ngasih sertifikat. Ya, sertifikat bisa, cuma ya, come on, sertifikat gitu ya. Kalian juga nggak bisa menghukum ya. Maksudnya siapa lu hukum hukum gua untuk gak dapat datang rapat gitu kan. Artinya kalaupun bisa dilakukan, powernya itu tidak maksimal. Jadi menurut saya di organisasi mahasiswa kita lupakan positional power. Karena di sini ini memang mainannya ketika nanti kalian sudah kerja yang konteksnya itu perusahaan ya. Dan untuk organisasi mahasiswa saya menyampaikan bahwa lebih baik kita fokus ke personal power. Oke, personal power ada banyak sebenarnya, cuma ini kita coba bahas empat ya. Pertama, referent power. Jadi orang-orang yang secara kepribadian itu menyenangkan ya. Orang-orang yang kalau kita ada di dekatnya itu rasanya enak gitu. Kan ada ya orang yang dia nggak ngomong apa-apa tapi kita ngerasa ini orang kayaknya males lah gua deket-deket sama dia gitu ya. Nah ini referent power ya. Jadi sebenarnya kalau kalian itu disukai orang lain, itu tuh sudah satu sumber power yang sangat kuat. Dan ini sebenarnya jawaban simpel ya. Kenapa anggota pada kabur? Mungkin pimpinannya sengak ya. Mungkin pimpinannya nyebelin gitu kan, malesin ya. Udah males. Artinya dia tidak punya power karena dia tidak punya aspek referen. Orang-orang nggak suka sama dia. Yang kedua, expert power. Expert power ini kalau kalian pintar, kalian berprestasi, ya, kalian ngomong akan didengerin. Ya. Jadi ini yang membuat kalian powerful ya, ketika punya expert.
lebih powerful ya. Atau tadi koneksi. Dan ini merupakan semuanya personal power ya. Jadi tadi poin yang ingin saya sampaikan, mulai hari ini ketika nanti kalian mimpin rapat, coba renungkan ya, sebelum mulai ngundang rapat misalnya. Apakah saya cukup powerful untuk mengundang orang datang rapat ya? Kalau enggak ya, ya orang akan bebas ya. Kalau mereka punya niatan untuk datang rapat ya datang, kalau nggak niat ya nggak datang gitu kan. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Oke, kemudian kita coba masuk ke sedikit materi. Ya. Nah, saya nggak tahu ya, sedikit ini atau banyak materi itu saya tidak tahu terus terang. Proporsinya apakah kalian lebih pengen tahu banyak teori atau konsep ya? Atau nanti mungkin kita bisa lebih banyak diskusi ya. Tapi tentu tadi ini sebagai pemantik saja. Nanti kalau misalnya tengah jalan ada yang mau tanyakan, silakan langsung sikat ya. Oke, saya mulai dengan filosofi organisasi ya. Em, kita mungkin diskusi aja ya, biar saya tidak monolog ya. Coba kita berfilosofi organisasi itu sebenarnya apaan sih ya? Organisasi itu apa? Ada yang mau sharing pendapat atau mungkin mau cerita filosofi kalian organisasi itu apa sih? Kalau nggak ada, saya boleh Silakan teman-teman, ya. apakah ada yang silakan teman-teman, apakah ada yang ingin mau menyampaikan pendapat apa sih organisasi itu? Mungkin saya ngawali dulu, Pak. Hmm, Nah, kalau menurut saya itu kan sebetulnya ini juga tidak jauh-jauh dari definisi yang sudah ada di apa di pemahaman umum gitu kan. Kalau organisasi itu kan ya suatu kelompok atau kesatuan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu gitu. ya, oke, tuh. Oke, makasih Mas Said ya. Jadi punya tujuan bersama ya. Kemudian ini ada Mas Khairil ya. Wadah untuk sekumpulan orang satukan dengan tujuan yang sama ya. Jadi satu elemen tujuannya sama ya. Oke, Mas Aska, silakan. Ya Pak, izin izin menjawab ya. Jadi Ya, kalau menurut saya sendiri, organisasi itu bagaikan prasmanan kali ya. Yang di sana terdapat gimana? makanan-makanan yang ya udah kita pengen ambil apa enggak, makanan itu udah ada sedianya, udah ada wadahnya, tinggal diambil. Kita pengen bermanfaat apa enggak. Nah itu kiranya gitu sih, singkat aja sih mungkin. Oke. Kalau nggak diambil nanti basi dong ya. Nah itu dia makanya. Itu dia ya. Kayak ambil Atau momen cari peluang. oke, atau makan dua, ngomongnya tiga, bayar satu ya. Ya. Oke. Baik, Mas Aska ya, prasmanan. Ada lagi, teman-teman? Oke. Ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Tidak usah, jangan dipaksa gitu ya. Em, oke, saya sampaikan perspektif saya ya. Jadi tentu kalau bahasa konsepnya atau teorinya, memang tadi organisasi itu sekumpulan orang yang berada di wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Itu textbook ya. Kemudian kalau dalam bahasa saya sendiri setelah beberapa tahun berorganisasi ya, em, di pandangan saya organisasi itu ibarat hubungan dua arah ya. Jadi kayak pernikahan atau mungkin pacaran ya. Tapi saya sebaiknya jangan pacaran ya kalian gitu kan. Artinya gini, eh, leader dan follower, pimpinan dan anggota organisasi itu pacaran dalam tanda petik. Artinya mereka punya suatu hal yang mengikat ya. Kalau di bahasan teori ini seringkali disebut sebagai psychological contract ya, punya kontrak psikologis ya. Itu kan yang sebenarnya terjadi ya. Kenapa anak muda itu seakan-akan punya kewajiban untuk mengabari pacarnya ada di mana? Karena ada kontrak psikologis. Karena merasa, oh ini kan pacar saya. Sama seperti organisasi. Kenapa kalian datang rapat padahal nggak dibayar? Kenapa hari Sabtu kalian ikut upgrading gitu kan? Itu kalau saya sih mending tidur ya atau pelesiran kemana gitu kan. Kalian ikut upgrading ya. Ini artinya masih ada psychological contract dan ini indikasi yang bagus ya.
Saya nggak tahu kalian tuh total berapa mahasiswa, terus kemudian ini berapa persen yang datang ya. Tapi tadi kalau misalnya kita menganggap organisasi ini sebagai hubungan dua arah, sebagai pernikahan dan pacaran ya, sebenarnya kalau untuk saya pribadi sih kita tidak perlu banyak-banyak materi ya. Kalau mau organisasi itu sustain, terus berlanjut, loyalitas anggota itu ada, kan cukup ya dengan ngobrol baik-baik gitu kan, ngopi bareng ya. Kemudian kamu kenapa sih kok nggak datang rapat? Itu selesai itu. Jadi nggak usah teori, nggak usah konsep ya. Yang penting ngopi gitu kan. Ngopi, ngobrol, tanya, selesai. Ya. Jadi eh, kalau kita mandang yang memang dua arah tadi, ini akan menjadikan kita paham bahwa oh ini sama kayak orang pacaran ya. Dan ini sebenarnya saya terapkan waktu dulu awal-awal jadi ketua organisasi. Nah nanti kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut ya, ini kan masih masih 1.0 ya. Jadi eh, nanti kalau 2.0 saya nggak tahu dengan siapa ya. Tapi 1.0 itu memang masih yang sangat basic ya. Nanti 2.0 mungkin kalian akan belajar organisasi yang sifatnya organik sama mekanistik ya. Mekanistik itu kalau anggotanya udah ratusan atau ribuan, sudah tidak bisa lagi kalian cawe-cawe pakai pendekatan personal. Karena udah terlalu banyak, tidak mungkin. Tapi kalau anggotanya masih 20-30, itu masih bisa pakai personal. Dan itu kalau dulu waktu saya tadi saya bilang pertama jadi ketua organisasi, pertama atau kedua, saya masih memandang semua anggota organisasi saya tuh pacar ya. Di pacar saya ada 17. Bentar, istri istri nggak ada ya. Pacar saya ada 17 gitu kan di organisasi anggotanya. Artinya saya tahu semuanya. Orang-orang ini nggak sukanya apa ya. Kalau rapat sukanya kayak gimana, nggak sukanya kayak gimana. Capek nggak? Capek ya. Punya pacar satu aja capek, punya 17 gitu kan. Ini pandangan sebagai organisasi itu sebagai pendekatan yang tadi saya bilang organik ya. Oke, ini pembukanya. Kemudian saya akan sampaikan beberapa konseptual eh, yang ada di buku ya, textbook ya. Jadi ini hal pertama yang ingin saya sampaikan. Ini kan saya tanya Mas Gali ya, Mas, audiens saya ini anggota anggota atau ketua atau pimpinan ya. Mas Gali bilang ini rata-rata memang pimpinan ya, atau mungkin inilah koordinator atau apa istilah yang ada di tempat kalian ya. Ini satu poin penting yang perlu diperhatikan. Kenapa kita malas rapat? Kalau saya pribadi ditanya, jawaban saya adalah rapat kita sangat tidak efektif. Dan ini textbook sekali lagi teman-teman. Percayalah dengan saya, kalau misalnya rapat kalian itu ampas, ya, 2 kali, 3 kali, pertemuan keempat orang nggak datang lagi. Apa itu rapat yang ampas? Pertama, rapat yang tidak tepat waktu. Datang ya jam 7.15 habis Isya, tap gitu kan. Orang udah datang, mulainya jam 8. Besoknya orang-orang yang on time itu bakal nggak datang lagi. Ya, atau datang tapi telat, karena udah kecewa ya. Jadi hati-hati dengan orang baik yang kecewa ya. Kalau misalnya mereka udah pernah baik ya, saya dulu datang on time ya, ternyata telat ya. Lama-kelamaan itu akan jadi budaya. Dan orang yang datang telat itu akan mendapatkan panggung gitu ya. Kan kita harus membiasakan yang baik ya. Jadi itu poin pertama soal waktu. Kedua, rapat yang terlalu panjang. Nah, ini mungkin penyakit banyak organisasi mahasiswa ya. Dan saya dulu waktu juga jadi mahasiswa S1, rapat kita tuh sampai jam 12 1 malam ya. Bukan bukan pagi atau siang gitu kan. Terus rapatnya panjang banget lah. Itu kadang membuat kita capek ya. Capek. Ya, topiknya nggak jelas ya. Kita mau bahas apa sih? Makanya kalau bisa teman-teman, sebelum mulai rapat, tadi saya bilang ya, refleksi dulu sebelum mulai rapat, ini kita mau bahas apa? Satu topik aja. Dan sampaikan itu ketika kalian mengundang orang untuk rapat. Jadi kan prinsipnya gini, kita itu tidak suka waktu kita dibuang orang lain. Kalau buang-buang waktu sendiri kita suka. Tapi kalau dibuang orang lain ya kita nggak terima ya. Jadi jangan sampai kita itu ketika rapat ya nggak ada topik yang jelas. Sampaikan teman-teman, ayo kita rapat 1 jam, topiknya ini. Jadi nanti orang-orang yang akan bahas lain itu nanti akan merasa sungkan karena udah tentukan topiknya apa. Yang keempat, kalau misalnya ketika rapat kalian itu tidak terbuka, orang-orang itu akan malas memberitahukan isi unek-unek kepalanya. Dan ini teman-teman merupakan
akan organisasi, budaya organisasi yang toksik. Kalau orang itu tidak terbuka di forum, percayalah mereka akan terbuka di belakang forum. Di sana sumber dari gibah ya. Wah gila nih koordinatornya nggak beres nih. Ngomongnya di belakang gitu kan. Kenapa? Karena emang nggak ada forum untuk evaluasi. Ketika ada forum ya kita tidak merasa itu tempatnya untuk ngunek-ngunek ya. Jadi ini juga yang buat organisasi itu tarik-tarikan. Nanti pada akhirnya kita mau lari kenceng, ternyata banyak yang tidak. Nah, nomor 5, ini tanggung jawab semua ketua rapat ya. Semua pimpinan rapat. Yang ngundang rapat itu tanggung jawab menyediakan informasi ya. Kalau enggak, nanti rapatnya habis untuk cari informasi, tanya ChatGPT ya. Harusnya itu semua sebelum rapat. Kita datang rapat, langsung bahas apa yang kita ketahui. Nomor 6 ya. Nah, ini juga penting. Setelah rapat, what's next gitu kan. Habis itu kita ngapain? Dan nomor 7 ya. Jangan sampai kita bahas hal yang sama berulang-ulang. Nanti itu akan membuat orang-orang males untuk datang rapat lagi. Nah, tadi saya bilang bahwa karakteristik organisasi mahasiswa itu beda. Sekarang saya mau cerita sedikit. Organisasi mahasiswa itu organisasi non-profit. Kalau menurut saya sangat jauh lebih enak kita mengatur organisasi yang sifatnya profit oriented. Karena semuanya jelas. Kamu kerja 8 jam, saya bayar segini. Kamu atau kerjamu jelek, saya bisa hukum. Tapi kalau organisasi non-profit, sifatnya kan sukarela ya. Jadi nggak ada jaminan nih. Kalau misalnya hari ini mau datang, datang ya. Kalau hari besok nggak mau datang ya nggak datang gitu kan. Kalau mau dihukum tadi siapa kamu mau hukum saya ya kan ini non profit, sukarela ya. Tadi makanya saya bilang penekanannya ada di personal power. Jadi pastikan bahwa kita itu cukup powerful secara personal sehingga orang selalu merasa tertarik untuk datang. Juga ini tadi nomor 7 misalnya, ketika kalian bahas hal yang sama berulang-ulang dan kalian paham bahwa sifat organisasi kalian ini non-profit, sukarela, orang-orang akan merasa, oke lah, nanti kalau saya selo, saya datang. Karena paling yang dibahas itu doang. Nggak ada hal baru, nggak ada isu baru ya. Dia tidak merasa berkembang dengan agenda rapatnya. Oke, ini soal rapat ya. Kenapa saya bahas ini? Nah, nanti kalian akan melihatnya ketika sudah masuk dunia kerja ya. Kalian bisa melihat kualitas organisasi dari cara mereka rapat. Ya. Dan itu juga bisa melihat cara kualitas seorang pimpinan ya. Kalau dia nggak bisa mimpin rapat, pasti dia nggak bisa mimpin organisasi. Tapi kalau dia bisa mimpin rapat, belum tentu dia bisa mimpin organisasi. Jadi bisa mimpin rapat itu prerequisite ya, syarat buat bisa jadi pimpinan. Tapi itu cuma salah satu syarat saja. Oke, itu hal pertama. Kemudian hal kedua, ini juga teori ya. Ini mungkin yang perlu kalian pahami. Sebenarnya untuk apa sih orang-orang itu join organisasi ya? Jadi ini perspektifnya anggota. Saya mau coba pakai satu konsep dari Alderfer ya. Ada kebutuhan anggota organisasi. Ada 3 tingkatan, existence, relatedness, growth. Jadi kita refleksi, anggota organisasi kita itu, ini yang paling rendah ya. Kalau sudah sini ke sini, sudah sini ke sini. Pertama, dia merasa eksis nggak di organisasi? Apa identifikasi eksis atau enggak ya? Kalau mereka ikut rapat, apakah mereka kehadirannya dianggap? Kalau dia tidak dianggap, sudah pasti mereka akan tidak terpenuhi kebutuhan ini. Kalau ini tidak terpenuhi, tinggal tunggu waktu, nanti dia nggak datang lagi, rapat berikutnya. Oke. Jadi gimana caranya buat existing needs ini terpenuhi? Kalau saya pribadi, di kelas juga saya terapkan ya ketika mengajar. Hal yang paling simpel adalah, kalau di kelas, itu tahu nama mahasiswa. Dan teman-teman itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Saya ngajar 5 kelas semester ini, total mahasiswanya sekitar 200, saya harus tahu 200 nama mahasiswa. Karena kalau misalnya kita sebagai dosen tidak tahu nama mahasiswa, ya kalian yang mahasiswa kan mikir ya, ah ngapain saya berpartisipasi, dosennya aja nggak. Ini sama konteksnya ketika kalian mimpin rapat atau mimpin anggota, kalian tidak tahu mereka itu siapa, mereka akan merasa tidak eksis. Ya. Jadi merasa ya tidak ada bedanya ya. Saya hadir atau tidak hadir, karena ketika saya hadir juga tidak dianggap eksis kok. Caranya gimana?
praktis. Ketika rapat tanya pendapat mereka. Gimana menurut Mas Said, menurut Mbak Sherly, menurut Mas Fatin? Itu akan buat orang merasa eksis. Itu hal simple dan kalau ini terpenuhi, paling nggak mereka merasa, oh saya ikut rapat karena saya dianggap ada. Itu yang pertama. Kedua, kalau eksisten sudah beres, berikutnya adalah relatedness. Ya, ini yang agak challenging ya. Ini relevan nggak dengan mereka? Ya. Kalian bikin rapat gitu kan. Misalnya SDM. Kemudian rapatnya bahas tentang bisnis lobster ya. Yaitu anggota bakal roaming kan nih ngapain ya? Atau kalian ngundang bicara sharing bisnis lobster ya atau mungkin jualan binomo ya. Maksudnya orang-orang tuh bisa ngerasa related nggak ya dengan apa yang disampaikan? Kalau related ya tinggal tunggu waktu untuk mereka keluar pada akhirnya. Nanti kalau sudah related, berikutnya adalah growth. Dan ini yang paling challenging. Gimana caranya kita merasa di organisasi kita dapat sesuatu pengembangan diri nggak? Karena pada akhirnya kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, tapi kita tidak berkembang, pada titik tertentu kita akan merasa jenuh dan ya udahlah, ini saya di sini udah mentok gitu kan. Ya. Makanya saya bilang bagian PSDM organisasi itu sebenarnya paling penting. Kalian perlu buat misalnya acara kayak gini ya, atau mungkin upgrading ya, skill negosiasi, ya, skill persuasi ya. Itu akan buat orang merasa, oke, ini ada ilmu yang saya dapatkan dari kami, bawa untuk kehidupan saya, bukan cuma untuk ketika saya jadi anggota organisasi. Oke, itu satu teori, satu konsep dari Alderfer. Ada lagi teori dari McClellan. Ya. Nah, ini yang paling praktis dan saya sangat suka ya ketika bahas ini untuk konteks organisasi mahasiswa. Intinya, kebutuhan orang itu beda-beda. Kalau misalnya kalian tanya, kenapa join organisasi kami? Nanti akan ada orang yang menjawab, nah, ini mungkin paling umum ya. Oke, jadi saya tanya aja lah. Eh, ke ada yang volunteer mau jawab, kenapa kalian join kami? Silakan ada yang mau menjawab dari peserta? Ya, ini Mas Alif. Mas Apip. Silakan, Mbak Lili. Hmm. Silakan tadi yang baru bicara siapa? Mbak Lili. Halo, Mbak Lili. Atau Sandi mungkin? Oh, ada Afif ya. Afif Mukti Oke, ini oke. mahasiswa Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Andi? Kenapa join kami ya Mas ya? Ya, Dulu itu karena pengen cari relasi. Kan di kami itu relasinya kan besar. Nah, juga mau nyari lingkungan yang Islam gitu. Awalnya gitu sih Mas. oke. Akhirnya, Udah itu sih Mas. ya, ya ada akhirnya ya. Oke, baik. Makasih Mas Andi ya. Mau nyari relasi. Oke, mau nyari relasi. Nah, kalau misalnya saya boleh tanya lagi ya. Boleh tanya lagi nggak Mas Andi? Kalau udah dapat relasi, terus kenapa Mas? Relasinya buat apa? Ya, fungsinya memperbanyak teman Mas. Kan nanti relasinya bisa ada di sana, di sini. Nanti kalau misalnya kita punya kerja, semisal teman kita yang ada di Kalimantan lah, dia udah jadi manajer kan. Nah, kita bisa istilahnya kayak ada gitu teman kita. Itulah istilahnya, Mas. Jadi kalau Oke, banyak relasi, jadi kita mempermudah untuk mencari kerja gitu. oke. Baik. Ya, makasih Mas Andi ya. Betul ya. Jadi bisa buat nambah list ordal ya untuk nyari kerja. Mantap. Makasih Mas Andi. Ada yang lain?
Silakan yang lain, Mas Afif, Mbak Boleh. Afifah. Oh ya, silakan. Jadi awalnya masuk kami tuh emang nyari organisasi yang memang tujuannya itu pergerakan. Jadi maksudnya dalam situ tuh bisa sama-sama belajar, sama-sama diskusi gitu kan. Jadi tujuannya itu. Dan Oke. Apa yang kalau apakah tercapai ya 70-80% lah. oke. Apa yang ingin dicapai, Mas? Pergerakan ya. Iya. Oke. Oke, baik. Makasih Mas Afif ya. Ada lagi? Silakan mungkin Mbak Azmi atau Mbak Enggar atau siapa yang lain. Mbak Zakira, Mas Bagas barangkali. Mbak Sela, barangkali Mbak Sela. Boleh Mbak Sela, silakan. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Em, Terima kasih Mas Sandi dan Mas Afif yang tadi sudah sharing ya. Jadi saya sampaikan bahwa kebutuhan orang itu beda-beda ya. Terutama kalau kita bicara konteks join organisasi. Tadi ada orang yang niatnya organisasi itu untuk mencari afiliasi, ya. Jadi mencari teman. Kan banyak ya. Saya banyak menginterview calon anggota. Ketika tanya tujuannya apa join ini, organisasi ini, nyari teman. Dan ini nggak salah benar ya. Ini adalah gambaran motivasi dia tuh apa. Dan itu sebenarnya merupakan informasi penting. Oke, dia niatnya nyari teman. Di sini nyari teman. Nanti ada orang yang, kenapa join kami? Saya pengen berprestasi. Pengen bisa ikut lomba ini ya. Pengen bisa lancar public speaking misalnya. Dia pengen achieve something. Tujuannya untuk mencapai sesuatu. Need for achieve. Nanti ada orang yang join organisasi tujuannya pengen jadi ketua. Saya join sini biar jadi ketua, ya. Biar punya power ya. Tadi saya bilang tidak ada salah benar ya. Ini adalah informasi gambaran latar belakang kenapa orang ikut organisasi. Bagaimana kita menggunakannya? Pertama, hal yang paling penting dilakukan oleh semua pimpinan adalah mengerti sumber motivasi anggotanya. Kalau dia itu ke sini untuk cari teman, terus kemudian kalian jadikan dia kadef ya, atau kadip, atau apapun lah istilahnya ya. Jadi pimpinan, jadi kepala gitu kan. Itu kan berarti kan need for power-nya kalian penuhi ya. Ya, kamu saya jadikan inilah koordinator, saya jadi yang kepala. Sebenarnya kebutuhan dia belum tentu terjawab. Karena yang dia cari bukan power, dia nyari temen. Dan tadi sebaliknya, orang-orang yang nyari power, dia ke sana pengen jadi pimpinan, belajar gimana caranya mimpin orang lain. Di organisasi kalian ternyata tidak ada kesempatan untuk jadi koordinator bagi orang ini. Ya nanti dia akan merasa, oh saya tidak terpenuhi nih kebutuhan saya di organisasi ini. Dan itu yang sebenarnya menjadi sebab utama anggota tidak loyal. Kenapa anggota meninggalkan organisasi? Kalau ditanya kenapa, jawabannya cuma satu kalimat, karena kebutuhannya di organisasi itu. Dan itu yang membuat orang tidak lanjut lagi, hilang, ghosting. Ya. Kalau misalnya kalian bisa menyediakan ini, sesuai dengan yang mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mereka rasa, oke, saya akan loyal di organisasi ini, karena yang saya butuhkan, saya dapatkan di sini. Jadi, nanti kalau misalnya kalian ada waktu, ya coba lihat ya, anggota kalian, satu persatu. Nah, ini kan kita nggak ada waktu untuk praktek ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian sempat, ya, coba kalian list, misalnya kalian punya 20 anggota yang langsung di bawah kalian, coba buat ya. Need for achievement-nya berapa persen untuk si A, need for power-nya dia berapa, affiliation-nya berapa. Nanti kalian akan tahu, oh ternyata mayoritas anggota saya kebutuhannya itu kebutuhan afiliasi. Nah, itu akan menyesuaikan program yang perlu kalian buat ya. Gimana caranya pastikan bahwa program yang kalian buat itu membuat orang bisa saling berafiliasi. Kalau for achievement,
ya kalian buatkan itu. Dan tadi saya bilang ini kan di organisasi non-profit yang sifatnya sukarela itu yang lain yang bisa mengikat kecuali kebutuhannya kalian penuhi. Jadi kuncinya kalau menurut saya pribadi sih ada di sini ya. Kalau kalian bisa memenuhi kebutuhan itu akan terus loyal ya, dan nanti akan terus berkembang bersama organisasinya. Oke, itu teorinya dari McLaren. Kemudian teorinya ya, kalau nanti mau cari tahu bisa cari tahu lebih lanjut. Nah, ini berikutnya saya mau bahas sedikit tentang teori lagi, tapi kelihatannya rumit, cuma ini simple kok. Jadi ada dua profesor namanya Hackman sama Oldham. Pada tahun 76 mereka mempublikasikan konsep ya tentang karakteristik pekerjaan. Sekali lagi ini konteksnya memang untuk kerja di profit ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa dipakai juga di organisasi mahasiswa. Intinya mereka berdua bilang bahwa suatu pekerjaan itu perlu memiliki 5 hal ini agar pekerjaannya menarik bagi orang lain, bagi orang yang mengerjakan. Pertama, pekerjaannya perlu ada variasi, variasi skill. Kalau kerjanya itu aja, nulis misalnya, mencatat di Microsoft Word, jadi notulen. Eh, yang dibutuhkan skillnya itu doang. Jadi kadang mereka akan merasa bosan. Kemudian yang kedua, identitasnya perlu ada. Dan ini kan sebenarnya Corsa ya. Saya nggak tahu kalian punya Corsa atau enggak, tapi kenapa sih kita perlu Corsa ya? Nah ini kalau misalnya ada yang suka baca buku biografi ya, di buku biografinya Bung Karno, Menyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams, itu Bung Karno cerita soal baju ya. Jadi Bung Karno tuh menjelaskan kenapa beliau itu ketika tampil sebagai presiden pada waktu itu selalu pakai baju komando dengan selalu bawa tongkat ya. Itu itu adalah simbol bahwa beliau pengen orang Indonesia itu merasa ini loh orang Indonesia gitu. Kita, kita itu tampilannya perlente itu kan. Karena selama ini memang kita melihat pada waktu itu ya, melihat tentara Belanda ya kita udah minuan kan. Kita pakai kaos sobek, pakai celana pendek, mereka tampilannya full militer. Dan itu membuat identitas kita ya, menjadi mediocre di mata orang lain. Kenapa kalian pakai Corsa? Itu merupakan upaya kalian untuk memberikan identitas. Ya. Jadi orang-orang yang ketika pakai Corsa, dan saya tahu juga mantan anggota organisasi mahasiswa, memang ketika pakai Corsa itu feelingnya beda ya. Rasa ganteng gitu kan. Rasa kayak, wah ini gila keren banget gue ya. Padahal bagi orang lain ya apaan sih ya. Tapi bagi kita kan rasa keren ya. Nah itu merupakan identitas. Dan identitas ini bisa juga misalnya kalian kasih tugas ya. Divisi, kalau sekarang itu ada di dunia kerja namanya eh, CHO ya. Chief Happiness Organization. Jadi ada pimpinan yang sifatnya itu sebenarnya bagian SDM gitu kan. Cuma kalau dikasih nama title-nya itu SDM kan itu membosankan. Jadi dibilang happiness ya, kebahagiaan orang-orang dalam organisasi. Identitas pekerjaan ini akan membuat orang merasa kerjaannya meaningful. Jadi nanti ketika misalnya kalian ngasih kerjaan ke anggota, jangan cuma bilang sebagai notulis ya, kamu notulis ya, tapi kasih apalah gitu. Kamu sebagai pencatat progres misalnya, yaitu bahasa lebay ya. Cuma itu akan buat orang merasa, oh ini saya punya meaning ya, kerjaan saya itu meaningful ya. Dan yang ketiga, masih berkaitan dengan meaningful, orang-orang itu perlu melihat signifikansinya. Saya kerja di organisasi ini, saya bantu organisasi, kerjaan saya sini signifikan nggak ya? Ini yang perlu kalian pastikan ya. Nanti kalau di antara kalian ada yang jadi pimpinan, ya, dan ini merupakan hal yang penting, misalnya kalian jadi pimpinan di organisasi atau perusahaan, saran saya sempatkan waktu untuk ngobrol sama CS. Beri apresiasi gitu. Pak CS, makasih ya, bawain kue, kopi gitu kan. Kalau nggak ada Pak CS, ya ini berantakan nih ruang kelas kita misalnya. Jadi nggak bersih ya, mahasiswa nggak bisa belajar. Ini akan buat mereka merasa, oh kerjaan saya itu signifikan ya. Nanti mereka akan merasa kerjaannya punya meaning, punya arti.
Tiga itu. Kemudian yang keempat, otonomi. Nah, ini juga pertanyaan penting ya. Kalian sebagai pimpinan organisasi, kalian nggak kepada anggota? Autonomi ini lawannya micromanage. Micromanage itu kalian ngasih tahu anggota, kerjain ini ya, caranya gini, jam segini, harus ini, kontak ini, pakai aplikasi ini, downloadnya di sini, itu micromanage ya. Coba kalian refleksi lagi, yang sebenarnya penting itu kan hasilnya ya. Caranya gimana ya bodo amat ya. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak memberikan otonomi, orang-orang merasa saya ini bukan pengambil keputusan, saya ini pelaksana. Ini juga yang membuat banyak teman-teman mahasiswa yang mungkin orang tuanya itu punya bisnis keluarga gitu kan. Ketika nanti pada waktunya kalian disuruh meneruskan bisnis keluarganya, ya kalian merasa enggan. Kenapa? Karena di awal ketika ikutan bantu, tidak punya otonomi. Paling cuma dikasih tahu bapaknya ya. Jadi kayak gini ya, kerjaan ini ya, kerjaan itu ya. Ya mental kita, saya cuma bantuin bapak kok. Beda halnya kalau misalnya bapak bilang, bapak punya organisasi perusahaan ini, ya, kamu coba jalankan. Silakan ambil keputusan. Itu yang disebut sebagai otonomi. Ya. Jadi kalau saya sih suka memberikan ruang untuk orang-orang itu berbuat salah ya. Biarin dia salah. Kalau nggak salah nggak belajar gitu kan. Ya memang salahnya yang terukur ya, jangan sampai salah yang bisa viral ya. Salah, salah yang biasa lah. Tapi otonomi itu akan memberikan pengalaman bertanggung jawab. Ya. Ini juga yang membuat kalau sekarang kita bicara banyak yang bilang Gen Z itu generasi stroke. Ya sebenarnya bukan salah Gen Z sih. Tapi mungkin ya sebagiannya karena emang dari awal orang tua mereka tidak memberikan otonomi untuk bertanggung jawab. Semuanya disediakan. Tapi itu cuma satu faktor ya. Saya juga nggak nyalain orang tua ya. Eh, itu gambaran kenapa ketika mereka tidak pernah dikasihkan tanggung jawab, ya akhirnya tidak merasakan kerjaannya itu penting, tidak merasakan saya ini sebagai pemilik. Yang kelima, terakhir adalah apapun yang kalian lakukan, pastikan berikan feedback, ya, berikan umpan balik. Oh, kerjamu bagus ya. Kalau misalnya mau ditingkatkan, coba kayak gini ya. Kalau misalnya mau cara lain, bisa coba ini ya. Oh, kerjaanmu kurang tepat ya. Salahnya di sini, salahnya di situ. Kalau nggak ada feedback, ya orang-orang akan merasa ngapain saya ngerjain ini. Saya nggak tahu kok hasilnya bagus apa enggak ya. Jadi tiga hal ini, kelima hal ini akan membuat tiga kondisi psikologis. Satu, meaningful, merasa yang dikerjakan itu punya arti. Kedua, responsif, merasa dia punya tanggung jawab. Ketiga, dia tahu salah benarnya itu kayak gimana. Dan ini semuanya menjadikan efek organisasi ya. Bagi anggota organisasi. Mereka akan melihat, oke, saya perlu punya ruang di sini. Karena yang saya kerjakan memang berkontribusi terhadap organisasi. Oke, oke. em, ya teorinya masih banyak sih, cuma kayaknya waktunya lebih baik kita gunakan untuk diskusi ya. Kalian eh, sudah ada yang mau didiskusikan atau saya pantik lagi? Atau mungkin Mas Said bisa kasih saya hint teori lagi apa diskusi aja? Mungkin dilanjutkan dulu, soalnya ini kan kayaknya masih perlu dijabarkan lagi, Pak. Dikorelasikan dengan selanjutnya. Oke, oke, baik. Ini saya jelaskan sedikit. Jadi ada teori motivasi lainnya, teori dari Herzberg ya. Nah ini Mas Afif udah tahu karena di kelas saya juga jelasin ini. Em, ada dua faktor di tempat kerja dan juga di organisasi. Satu yang disebut sebagai hygiene factor, yang kedua motivator. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya kita menggambar, bentar, saya bisa gambar di sini nggak? Ya, tapi gini aja deh. Mana ini? Oh ini. Ini itu kondisi normal ya. Ini kondisi normal artinya nggak semangat tapi juga tidak tidak bersemangat ya. Nah, kemudian ini area termotivasi. Jadi anggota itu termotivasi. Di sini anggota terdemotivasi.
Kalau dia ada di sini, dia ada di kondisi normal. Kalau kalian undang rapat, bisa 50-50. Mungkin datang, mungkin nggak datang. Kalau di sini, kemungkinan besar datang. Kalau di sini, kemungkinan besar tidak datang. Itu ya. Nah, menurut teorinya Hesberg, ada dua faktor, hygiene dan motivator. Hygiene itu faktor yang mempengaruhi area ini. Hygiene adalah faktor yang kalau dia itu ada, tidak membuat orang termotivasi. Jadi kalau dia itu ada, faktor ini ada, nggak membuat orang jadi semangat. Gitu nggak. Tapi kalau dia nggak ada, akan membuat orang terdemotivasi. Ya. Jadi hygiene itu untuk jaga mentoknya sampai sini aja. Sampai netral. Apa itu faktor hygiene? Kalau di tempat kerja itu adalah kondisi tempat kerjanya. Misalnya ada AC gitu ya. Kalau ada AC kan tidak lantas kita jadi bersemangat kerja ya. Nggak ada orang yang datang kerja, kenapa? Oh, saya mau ketemu AC gitu. Kan nggak ada ya. Tapi kalau nggak ada AC, kita jadi nggak semangat. Itu cara mudah mencernanya ya. Dan faktornya apa saja yang ada di hygiene ini? Ya. Banyak, salah satunya adalah kondisi dengan rekan kerja. Jadi saya bisa pastikan di organisasi kalian, ketika nanti ada yang clash, ada yang konflik dengan rekan kerjanya, dengan anggota organisasinya, itu akan terdemotivasi dan nanti akhirnya tidak datang rapat atau mungkin keluar dari organisasi. Kalau hubungannya baik-baik aja, tidak otomatis membuat mereka semangat ya. Tapi paling nggak ini membuat mereka ada di zona normal. Atau mungkin kebijakan ya. Jadi kalau kebijakan kalian oke ya, itu akan membuat orang-orang itu ya normal gitu ya. Tapi kalau nggak ada kebijakan yang oke, ya, misalnya eh, kalian atau ada kebijakan yang tidak oke gitu ya, kalian buat aturan kalau rapat kita harus pakai bahasa Rusia misalnya. Nah itu orang akan terdemotivasi. Ya. Itu hygiene factor. Kemudian faktor yang kedua motivator itu faktor yang membuat berpindahnya dari normal ke termotivasi. Nah ini kalau tempat kerja kan kita bisa ngasih bonus ya. Itu menjadi faktor yang membuat orang bertambah motivasinya. Kalau di organisasi kalian tidak bisa ngasih bonus, paling nggak bisa kasih rekognisi. Kamu keren ya, kerjaanmu oke, mantap ya, totalitasmu luar biasa. Dan itu kalau itu nggak ada, orang tuh biasa aja ya. Kalau bosnya, pimpinannya nggak pernah rekognisi, ya kita Tapi kalau pimpinannya itu merecognize, oh kerjaan kita direkognisi ya, dipuji, gitu. Orang tuh akan senang dan membuat mereka bertambah motivasi. Ya. Bisa juga karena eh, pertumbuhan ya, pengembangan diri. Kalau misalnya itu nggak ada, ya kan di organisasi kan kita maklum lah ya. Di organisasi ya kita sifatnya belajar bareng gitu. Tapi kalau ternyata di organisasi itu ada pengembangan diri yang lebih kita harapkan, itu akan buat mereka termotivasi lebih. Nah, ini silakan direfleksikan oleh kalian sendiri ya. Mungkin juga oleh kalian bisa nanti diskusi antara kalian di organisasi kita kondisinya kayak gimana ya? Atau mungkin bisa ambil studi case orang yang sudah tidak lagi join di organisasi. Kira-kira masalahnya apa ya? Apakah ada di antara ini? Atau mungkin ada faktor lain ya. Tapi ini merupakan teori basic ya. Seperti bahwa teori ini tuh ada ya. Oh, caranya kayak gini ya. Nah, ini akan bantu kalian untuk memahami motivasi anggota organisasi. Oke, itu teori Hesberg. Kemudian kayak satu bahan lagi. Tadi saya bilangnya kayaknya agak kebanyakan. Mohon maaf. Oke, yang terakhir kita bicara keberlanjutan organisasi. Nanti kalian bisa cari juga artikelnya The Seven Laws of Regenerative Enterprises ya tahun 2014. Singkatnya gini. Jadi Korn dan Pine, dua orang profesor itu bilang bahwa di organisasi itu ada 3 aspek penting yang menjadikan keberhasilan organisasi.
Satu, aspek human. Ya, kalau ini aspek anggotanya ya, aspek ketuanya gitu kan. Kedua, aktivitas. Kalian ada anggota tapi nggak ada aktivitas kan nggak bisa ya. Acaranya apa nih kami ya? Bikin kegiatan apa? Bikin bedah buku kah? Atau mungkin misalnya ada aktivitasnya. Ketiga, organisasinya itu sendiri. Ya, tiga hal ini tuh harus ada jalan semuanya bareng-barengan sehingga itu sustain. Berlaku. Seperti judulnya ada 7 hukum ya. Tapi saya cuma fokuskan 5 biar nanti waktunya tidak terlalu panjang ya. Jadi yang pertama dan yang kedua ini aspek human. Tadi kan ada 3 ya, activities organization. Pertama, the law of potential itu si bahwa hanya membuat orang-orang itu bisa mengeluarkan potensinya yang bisa sustain. Jadi organisasi yang bisa berlanjut itu adalah organisasi yang memaksimalkan potensi anggotanya. Ya, bisa ngerti, oh orang ini punya ditempatkan pada tempatnya, dan itu akan membuat organisasinya sustain. Ini juga bisa jadi bahan refleksi. Selama ini, pertama, kalian sudah ngerti belum anggota kalian tuh masing-masing potensinya apa? Kedua, apakah ditempatkan pada tempatnya? Ketiga, apakah dengan kita bisa mengeluarkan potensi? Itu 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Kemudian yang kedua, law of meaning. Jadi tadi ini juga sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Kalau misalnya tidak ada meaning, tidak ada artinya join organisasi, ya akhirnya kita akan merasa males join organisasi dan itu akan buat organisasi tidak sustain. Jadi memang organisasi itu perlu selalu menjawab why. Ada buku dari Simon Sinek, judulnya itu Start with Why. Bentar, saya di YouTube eh, ada di TEDx, bentar, Simon Sinek Start with Why. Ada di cuma TEDx-nya tuh cuma belasan, itu silakan kalian tonton. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa menjabarkan, kenapa sih kita harus gabung kami? Ya kalian aja nggak bisa jawab ya. Kenapa organisasi kalian harus bergabung gitu kan? Jadi ini perlu ditekankan, meaningnya ada. Ini 2 aspek yang berkaitan dengan anggota. Kemudian yang ketiga, law of creativity. Jadi kalau mau sustain, organisasi ini mau berlanjut, perlu ada aktivitas yang membuat orang itu terpacu untuk berkembang, apa pola pikirnya. Itu, kemudian yang keempat, ini juga terkait dengan aktivitas pembelajaran. Nah, ini juga jadi pertanyaan ya. Kalian bikin acara itu, orang-orang belajar sesuatu nggak dari sana? Menjadi ancaman untuk keberlanjutan organisasi, atau mungkin keberlanjutan anggotanya. Dan yang ketiga, coherence. Ya. Tadi, siapa yang tadi bilang? Mas Afif ya. Mas Afif bilang dia motivasi utamanya ingin ikut pergerakan. Dan saya tahu bahwa kami ini memang organisasi pergerakan. Ya. Koheren nggak? Apa yang disampaikan di cita-citanya kami dan sekarang. Kalau misalnya itu tidak koheren, nanti akan muncul banyak pertanyaan dari anggota. Dan juga masing bidang itu, misalnya kalian punya, saya tidak tahu, mungkin 4 atau 5 bidang, atau 6 bidang, atau mungkin 3 ya. Apakah mereka bertiga ini visi yang sama? Kalau enggak, ya ini menjadi ancaman terkait dengan keberlanjutan organisasi. Oke, jadi saya rasa itu sedikit materi yang tidak terlalu sedikit ya. Dan sebelum saya oper ke sesi diskusi, jadi ada brainstorm bisa kalian renungkan ya. Dan mungkin nanti kalian bisa eh, diskusikan bareng ya di sesi ini ya. Jadi ini pertanyaan yang paling basic ya teman-teman. Sebenarnya organisasi mahasiswa itu harus sustain nggak sih? Dan ini mungkin pertanyaan ekstrim ya. Ini diskusinya di ranah epistemologis. Saya dapat ide ini waktu dulu saya jadi ketua IPF, HMJ Mahasiswa Internasional Program, waktu S1.
ketua sebelum saya 3 tahun di atas, organisasi yang mau kamu bubarin juga nggak apa-apa. Ini terus kemudian saya terlalu tergelik untuk bertanya pada semua organisasi yang saya jalani ya. Atau mungkin ketika sharing seperti ini kan, kalau organisasi kita bubar, ya ini ekstrim ya. Terus kenapa? Apakah ada yang rugi? Atau kenapa harus sustain? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Kemudian, ya, kalau ini teknis, sebenarnya kaderisasi itu harusnya di planning berapa tahun ke depan. Kalau kalian tahu kan Indonesia itu waktu zaman Pak Harto jadi presiden, beliau itu membuat GBHN, Tim Garis Besar Haluan Negara. Itu planning untuk puluhan tahun ke depan. Jadi kalau di perusahaan tuh rencana induk pengembangan ya atau karena jangka panjang perusahaan itu biasanya bicara 15, 20, 30 tahun ke depan kita mau kemana, kemudian orang-orang seperti apa yang kita butuhkan. Nah, ini kendala organisasi mahasiswa. Kenapa? Karena masa jabatan kita cuma 1 tahun, ya. Untuk bikin proker habis di 3 bulan pertama, eksekusi bulan keempat sampai ke 8 ya. Bulan 9, 10 udah mulai hilang, 11, 12 LPJ. Selesai. Jadi regenerasi itu jadi tantangan besar ya. Terus kalau misalnya ada organisasi vakum ya, atau ada divisi yang vakum, atau mungkin anggota yang vakum ya, apa yang harus dilakukan? Kemudian apakah memang ya? Nah ini kan fenomena umum ya teman-teman. Saya tahu ada organisasi yang mewajibkan eksklusivitas. Misalnya kalian join organisasi X gitu ya, kalian nggak boleh join organisasi lain. Jadi cuma boleh join X doang. Karena memang organisasi itu bagi mahasiswa itu batu loncatan ya. Saya ikut ini oh nggak cocok, ikut yang lain oh nggak cocok juga, pergi lagi ya. Apakah memang nasibnya seperti itu ya? Apakah itu bisa kita ubah ya? Kemudian kalau kita bikin acara proker harusnya tuh berapa banyak sih ya? Karena kan ini sering jadi pertanyaan ya. Kalau kebanyakan kok nanti pada energinya habis ya. Kalau kesedikitan masa cuma sedikit ya. Kemudian ya tadi bubar terus kenapa itu ya. Terus boleh nggak anggota itu sebenarnya keluar di tengah jalan ya? Kalau mereka keluar tengah jalan, apakah kalian perlu melakukan sesuatu atau itu siklus alami ya? Atau mungkin ketuanya nggak asik ya? Ya ini mungkin saya nggak tahu ketuanya siapa ya. Semoga asik ya. Tapi kalau nggak asik terus gimana? Aku kudu gitu ya. Ya ini banyak versi kalian sendiri. Masih ada cukup waktu dan sekiranya bisa kita diskusikan. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa tadi Pak Adin sudah menyampaikan materi yang kalau bahasa apa bahasa kasarnya daging semua nih gitu. Tadi saya coba nyatet satu demi satu, ternyata mau dicatat semuanya daging semua gitu. Jadi kalau dirangkum cukup sulit gitu. Oke, teman-teman, setelah ini adalah sesi diskusi gitu. Mungkin, tapi sebelum itu sembari teman-teman yang lain juga menyiapkan pertanyaan barangkali gitu ya. Saya pribadi ada 2 pertanyaan terlebih dahulu nih Pak. Ya, boleh. Jadi yang pertama itu kan kalau yang tadi sudah Bapak paparkan itu kan kalau boleh saya bilang itu kebanyakan adalah mitigasi gitu. Nah, Ya, ini bagaimana jika situasinya udah terlanjur gitu, udah kadung basah, kader tidak aktif, hilang-hilangan misalkan, ya gitu. Terus yang kedua ini langsung aja mungkin yang kedua Pak ya. Eh, Tadi kan kalau secara tersirat saya kira Pak Adin menjelaskan banyak hal tentang pentingnya outcome dalam organisasi gitu. Selain output ya, gitu, ada outcome gitu. Nah, ada beberapa komisariat yang mereka memiliki anggota yang periode ini sangat sedikit gitu. Sehingga mereka mungkin cukup tersyok-syok dalam mengerjakan program kerja, kemudian memikirkan outcome, merangkul anggota dan macam-macamnya secara sekaligus gitu. Nah, sebetulnya tuh sebaiknya atau sebetulnya bagaimana sih yang seharusnya kita lakukan dalam mengelola situasi seperti itu gitu. Karena di apa namanya
Kalau dengan pendekatan main, ambil contoh gitu, banyak mainnya, banyak senang-senangnya gitu. Saya pernah punya pengalaman-pengalaman juga di organisasi lain gitu, di non kami gitu. Yang kita kenalkan dengan anggota baru itu adalah main-mainnya gitu. Kita banyak main sana, banyak main ke sini gitu. Tapi ternyata kemudian di tengah perjalanan organisasi, para anggota itu mereka berpikir bahwasanya, wah ini banyak main-mainnya nih gitu. Jadi saya punya banyak kegiatan lain yang lebih penting gitu. Akhirnya ditinggalkan juga. Ya eh, itu aja Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Said ya. Saya jawab dari yang kedua dulu ya. Porsi main gitu kan. Dan tadi Mas Said mengindikasikan join organisasi di luar kami ya. Berarti tidak eksklusif ya. Ya, oke. Mungkin itu yang bikin pada kabur ya, Mas. Nggak bercanda ya. Jadi, pertama gini. Tadi yang saya sampaikan kebutuhan kebutuhan tiga itu menurut McClellan, itu memang sifatnya, tadi saya bilang proporsional gitu ya. Tidak ada orang yang sepenuhnya nyari temen doang, ya. Tidak ada orang yang sepenuhnya nyari achievement doang. Pasti ada porsi ya. Tapi memang tadi pendekatannya adalah proporsi. Kalau misalnya paling banyak mayoritasnya itu cari temen, ya sudah kita buat acara main gitu ya. Nah, sebelumnya sebenarnya pertanyaannya adalah ketika Mas buat apakah memang itu yang diinginkan anggota gitu ya. Karena tadi kan ya, sebenarnya gini ya, tadi saya bilang, kalau misalnya kita punya pandangan organisasi itu hubungan dua arah ya, saya pribadi sih merasa capek untuk tebak-tebakan gitu. Kenapa nggak langsung bilang misalnya, kita bikin acara main yuk setahun berapa kali? 2 kali, 3 kali? Jangan buat saya menebak, nanti saya bilang 3 kali, ternyata menurut kalian kurang. Atau menurut kalian kebanyakan. Nah yang susah itu kan, karena tiap orang beda-beda pengennya ya. Ada yang pengen mainnya banyak, ada yang pengen mainnya sedikit. Sebenarnya kalau misalnya kalian tidak menjaring orang yang seragam, kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ini merupakan indikasi awal organisasinya itu tidak tahu mau kemana. Ya. Jadi kan harus jelas identitasnya ya. Saya membuat, kalau di kita ada HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, ini settingannya memang organisasi fun. Dan orang-orang yang join ini memang orang-orang yang sifatnya fun. Ya tetap mereka belajar banyak ya, tapi dengan cara yang fun, tidak dengan birokrasi, tidak dengan pendekatan yang struktural ya. Nanti orang-orang yang sifatnya suka struktural, yang suka aturan, suka suka ini ya, suka politik, itu joinnya ke lembaga eksekutif ya, atau badan eksekutif ya. Itu kan memang positioningnya sudah jelas. Nah, ini kalau misalnya tadi kali punya jawaban ya. Kami ini posisinya seperti apa? Brandingnya seperti apa? Apakah ini organisasi serius? Apakah ini organisasi yang sifatnya dasar utamanya fun? Ya. Kalau itu tidak di branding dengan jelas, atau mungkin pesan yang disampaikan tidak tepat, ini kayak saya cocok nih masuk sini. Padahal nggak cocok gitu. Dan nanti jadinya orangnya beragam, kemudian kita sulit buat aturan, sulit buat program. Karena program ini yang suka banyak, tapi yang nggak suka juga banyak gitu kan. Berarti memang perlu dikaji dulu dari awal. Itu terkait dengan poin kedua. Yang pertama, soal anggota. Nah, ini menarik ya. Gimana kalau sudah kejadian anggotanya hilang? Saya pribadi, dan ini merupakan pembelajaran dari pengalaman ya. Ketika sudah jadi ketua organisasi yang kedua atau yang ketiga seingat saya. Setelah itu saya punya prinsip semakin sedikit semakin bagus. Waktu itu di HMJ IP yang saya jadi ketua, saya cuma punya anggota 13 orang. Dan ini merupakan angka yang menurut saya kita bisa lari ya. Jadi tadi pertama itu kita terjebak pada ilusi bahwa kita perlu anggota yang banyak. Tapi sekali lagi nih balik ke DNA organisasi kalian kayak gimana ya. Kalau organisasi kalian itu memang organisasi massa dan memang tidak dituntut involvement yang terlalu misalnya ada organisasi itu massa ya. Nggak usah datang, tapi nanti ketika ada apa diskusi akbar misalnya, kalian datang ya. Itu kan DNA-nya kayak gitu. Ada yang organisasi yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerti organisasi kita ini sebenarnya butuhnya berapa orang sih? Dan selalu siapkan, kalau saya punya hitungan 50% itu akan hilang. Jadi misalnya tadi 13, saya udah antisipasi. Kalau misalnya 6 bisa jalan nggak? Kalau bisa jalan, oke. Target saya 13. Ya.
Kalau misalnya saya rasa, oh bisa, berarti saya rekrut 20. Dan ini juga bisa kita diskusikan. Apakah hilangnya anggota itu merupakan tanda kegagalan? Kalau menurut saya pribadi, sependek saya belajar SDM, manajemen SDM, memang ini bukan hal yang ideal ya. Nah, intinya gini, kalau anggota itu pada hilang, kemungkinan kesalahannya itu ada di rekrutmen. Artinya kalian rekrut orang yang salah ya. Ada yang tidak beres di rekrutmennya. Nah, tapi kalau misalnya anggota itu pada hilang, sebenarnya bukan berarti organisasi itu tidak beres ya. Bukan berarti organisasinya itu bermasalah ya. Mungkin memang tidak cocok aja. Jadi baru ketahuan mereka itu, oh ternyata ini tuh bukan untuk saya ya. Kami ini tidak sejalan dengan visi misi saya secara personal. Kayak. Jadi tadi makanya saya bilang, kalau saya gantungin indikator keberhasilan anggota organisasi, itu nanti sangat mudah terombang-ambing. Jadi makanya saya bilang, kalau untuk saya pribadi, misal saya jadi ketua, orientasinya adalah output. Kan nanti kan, yang tadi saya bilang, ya, ini kalau ada sesi lanjutan kepemimpinan jilid 2, nanti akan ada organisasi yang fokus, kita tuh bisa fokus pada dua hal. Yang target, kedua pada manusia. Kalau kalian fokus pada manusia, nanti ada kondisi di mana manusia itu senang, tapi proker nggak jalan. Ada yang manusia tidak senang, proker nggak jalan juga. Ada yang manusia senang proker jalan manusia nggak senang. Jadi kan ada 4 kemungkinan ya, ada dari 2. Nah, kalau saya pribadi di tahapan ini saya belajar bahwa seni kepemimpinan saya adalah fokusnya outcome, proker gitu ya. Jadi perkara orang happy atau enggak itu nomor 2 ya. Dan ini sekali lagi seni ya. Kalau teman-teman seninya beda ya tidak salah benar ya. Mimpin ya. Kalian mungkin disukai orang ya. Tapi harga yang harus dibayar adalah kadang susah ya. Orang tuh senang tapi ketika giliran bikin proker nggak jalan. Jadi yang nomor 1 tadi saya rasa poinnya adalah kenali dulu DNA organisasinya. Sebenarnya kalau misalnya kalian merasa itu masalah, itu yang harusnya kita diskusikan. Kenapa menurut kalian itu masalah ketika anggota itu pada hilang ya? Maksudnya kalau kalian tidak bisa menjelaskan itu kan berarti sebenarnya tidak ada masalah yang signifikan ya. Itu cuma kayak, lo kok pada hilang sih? Ya cuma kayak pertanyaan iseng aja. Bukan pertanyaan yang berdasarkan pada, ini kayaknya bahaya kalau anggotanya pada hilang gitu. Jadi mungkin mengambang ya jawabannya ya. Tapi tidak apa-apa. Semoga nanti ada lanjutan. Tapi itu sementara jawaban dari saya, respon dari saya, Mas Said. Oke, baik, terima kasih. Itu sudah sangat memberikan wawasan baru sih, Pak. Gitu. Oke, sekarang saya pengen coba buka kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan, apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung on mic ya, atau langsung raise hand, boleh. Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, eh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selawati dari Komsat Instipar. Izin bertanya, Pak, kalau misalnya dalam organisasi, terutama di kami ini kan organisasi kayak sukarela yang nggak terlalu diikat gitu ya. Jadi kalau seorang mahasiswa mau ikut, monggo. Kalau memang eh, nggak mau ikut, juga nggak apa-apa gitu ya. Eh, Jika dia merasa membutuhkan, monggo ikut. Jika itu memang tidak dibutuhkan, monggo juga nggak apa-apa nggak ikut gitu. Nah, semisal kejadian kayak eh, nanti di organisasi itu kan ada ketua dan anggota misalnya. Nah, si ketua ini lebih suka dengan kegiatan yang eh, fun-fun gitu kan. Nah, kemudian anggotanya ada beberapa anggota yang suka juga kayak yang have fun gitu. Terus kalau beberapa anggota juga nanti ada suka yang lebih kegiatan yang serius. Terus kayak aturannya tuh sangat-sangat lebih tertib banget lah gitu ya. Nah, sarannya nih untuk ketuanya eh, biar lebih bisa fleksibel itu bagaimana? Kan itu nggak mudah ya kalau kata saya sih mungkin kita mungkin jadi seorang ketua itu untuk bisa seperti itu nggak mudah. Nah, kemudian
pertanyaan yang kedua itu, normal nggak sih kalau misalnya tadi anggota-anggota itu hilang dalam perjalanan kita menjalanin organisasi itu? Sebenarnya kejadian seperti itu normal atau enggak? Dan kalaupun sampai misal tadi anggota kita punya 13 orang dan hilang beberapa orang yang mungkin bagi kita itu sangat memiliki potensi dalam organisasi ini, tapi kita tidak berhasil mempertahankannya. Nah, itu sebenarnya hal yang normal atau enggak kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saya jawab, Mas Said. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Selawati. Ya, ada dua pertanyaan. Satu, ketua serius, anggotanya suka have fun ya. Tadi ya, saya bilang bahwa organisasi itu hubungan dua arah ya. Jadi sebenarnya ibaratnya ini kan masalah rumah tangga kalian ya. Pertanyaan pertama adalah udah dikomunikasikan belum? Dan tadi saya bilang kalau misalnya ketuanya serius, itu dasarnya dia serius. Apakah dasarnya itu adalah memang mengikuti kitohnya organisasi atau mungkin tuh dia sendiri sebagai kalau misalnya itu dia pribadi kan artinya orang punya preferensi ya. Tapi kalau misalnya ini kitohnya organisasi harus serius, kemudian anggotanya itu Van tidak mau serius, berarti kita udah jelas yang salah siapa itu. Artinya kan kita ada di rumah organisasi ini. Ketika ada orang yang tidak satu jalan dengan rumah ini, ya yang salah ya orang yang beda jalan tadi. Tapi kalau itu dia ketuanya serius karena emang personalitinya dia yang pengen serius ya. Artinya ini tidak ada aturan dari organisasinya. Ya cara paling gampang sih komunikasi. Dan memang ketika saya bicara bahwa ini adalah seni hubungan dua arah, di hubungan dua arah itu ada unsur kompromi yang sangat banyak. Dan ini mungkin yang kita harus belajar ya, terutama ketuanya. Jadi saya punya prinsip ketika saya jadi ketua saya selalu pakai filosofi service leadership bahwa ketua itu menjadi pengayom gitu ya. Saya itu menjadi pelayan nih. Kalau katanya Agus Salim, mungkin ada yang pernah kutipan Agus Salim ya. Ehm, Bentar, saya mencoba Leiden is Leiden ya. Jadi itu bahasa Belanda. Kalau katanya Agus Salim, memimpin itu menderita. Ya, ya udah gak usah jadi pimpinan kalau nggak mau menderita ya. Menderita dalam konteks apa? Dalam konteks, wah capek ya jadi ketua ya. Harus mengakomodir semua. Tadi kan saya pengen serius aja gitu. Tapi anggotanya ada yang pengen ngajak main. Nah, poin penting yang perlu ditangkap adalah, saya nggak tahu, Mbak Selawati ini posisinya ketika tanya tadi apakah sebagai pimpinan atau sebagai anggota, Mbak Sela? Izin menjawab, kebetulan saya sebagai ketua, tapi sebelumnya kayak gini Pak, kalau misalnya kita, maaf ya saya potong dulu, kalau misalnya kita Silakan, silakan. melihat dari kondisi anggotanya itu lebih suka yang, kebanyakan lebih suka yang happy-happy gitu daripada yang serius-serius, salahkah kita mengutamakan lebih ke yang senang-senangnya karena kita udah punya apa ya tekanan di kampus itu kan kayak gimana ya ribetnya terus jangan jangan mereka diberatin lagi di kaminya kayak gitu seperti itu. Ya, oke, baik. Jadi sebagai ketua ya, salah nggak? Kalau salah sih nggak ya. Tapi gini, ya mungkin saya sharing cerita ya. Tadi kan kalau total tuh saya jadi ketua organisasi 6 organisasi. Dan itu keenam-enamnya itu semuanya berbeda karakteristiknya. Ada satu organisasi waktu saya S2, anggotanya tipikal yang bercandaan terus ya. Dan saya pribadi bukan orang yang, saya suka bercanda gitu. Cuma kalau misalnya konteks rapat, tadi mungkin kalian sudah nangkep, ketika serius kita serius semua. Tapi nggak bisa ya. Dasarnya itu mereka, kalian bayangin orang yang ibaratnya ketemu berdua, nggak ngomong awal gitu kan. Dan mereka tuh anggotanya semua kayak gitu. Akhirnya saya menyesuaikan ya. Jadi ketika saya mimpin organisasi itu, cara saya, organisasinya nggak bakal jalan. Dan tadi saya bilang ini seni kompromi ya. Kalau misalnya Mbak Sela jadi ketua dan misalnya anggotanya preferensinya untuk lebih slow gitu ya, lebih style kendo, saya yakin ketika nanti akomodir, mereka akan merasa, wah, ya tadi saya bilang
ketuanya nggak asik gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih komprominya adalah di komunalnya ada kesempatan, dan saya yakin juga mungkin Mbak Sela antara sudah memikirkan ini atau sudah melakukannya, bisa dikomunikasikan kira-kira apa nih kalau misalnya kita buat kegiatan kayak gini, menurut kalian gimana? Oke nggak? Apa yang perlu kita tambahkan? Oke, satu hal lagi ini. Ini yang penting dan tadi belum saya sebutkan, anggota itu tidak akan punya tidak akan punya rasa keterlibatan kalau mereka tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diberi engagement. Mana tadi saya bilang, sekalipun sekalian sebagai ketua, jangan pernah membuat proker hanya dari isi kepala kalian. Jadi sifatnya itu kita jualan ya. Saya punya ide ini. Tadi saya bilang kan, kalau misalnya mimpin rapat, kita sudah punya informasi, itu betul. Tapi ketika mimpin rapat, jangan sampai mereka itu cuma dijadikan eksekutor. Ya. Ajak mereka mikir. Kalau misalnya acara yang kayak gini, menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Tadi yang saya bilang ini seninya komprominya. Dan terus terang saya punya ekspektasi yang cukup tinggi dengan organisasi seperti kami ya. Karena kan kalian mahasiswa yang memang ibaratnya organisasi eksternal itu tantangannya jauh lebih besar daripada organisasi internal ya. Kalau misalnya satu kampus, satu jurusan itu kan ya wajar kalau kita berorganisasi ya. Tapi kalau misalnya itu sudah lintas kampus atau lintas jurusan, itu pasti ada ekstra. Artinya orang-orang yang join kami, saya yakin, aku yakin adalah orang-orang yang mau speak up ketika ditanya pendapat ya. Jadi ini bisa dimainkan gimana caranya ketika kita mencoba buat suatu, nah bikin prokernya. Nanti monggo kalau misalnya Mbak Sela ada follow up ya, saya nggak tahu sudah apa yang sudah dilakukan, apa yang belum gitu kan. Terus pertanyaan kedua adalah kalau hilang ya. Tadi saya sampaikan normal. Kita itu kan selalu berkembang ya. Jangan jangan bayangkan semua orang itu akan sama. Ya. Saya dan Mas Said itu dua orang yang berbeda. Jangankan bandingkan saya dengan Mas Said ya. Saya saat ini dengan saya 2 tahun lalu adalah orang yang beda. Dan ini sama ketika misalnya kalian anggota organisasi kami. Mereka yang join kami 2 bulan yang lalu dengan yang join kami sekarang adalah, dan itu bisa jadi menyebabkan preferensi mereka terhadap join organisasi ini berbeda ya. Bisa jadi lebih militan, bisa jadi lebih ya. Kan dinamis ya, hubungan tuh dinamis. Nggak ada orang yang jatuh cinta semua itu stagnan. Nanti ada kalanya kesel, ada kalanya seneng gitu ya. Ada kalanya ya kita pengen away dulu lah misalnya. Atau ada kalanya pengen putus ya, cut hubungan semuanya nggak ada lagi itu kan. Jadi kalau normal atau enggak menurut saya itu sangat normal ya. Cuma tadi antisipasinya adalah kalau kita bisa mengerti kamu tuh pengennya apa sih? Itu akan buat mereka chance kehilangnya akan semakin kecil ya. Atau paling nggak minimal banget kalau saya pribadi ya, saya punya prinsip paling nggak minimal dia pamit kalau mau hilang. Itu udah sebaik-baiknya anggota gitu ya. Artinya selama dia masih jadi anggota, dia menjalankan peran. Kalau sudah tidak bisa jadi anggota, pamit baik-baik dan itu saya sudah sangat puas ya. Saya bilang kalau saya butuh 20, saya akan rekrut 40. Saya butuh 5, saya akan rekrut 10. Antisipasi karena saya ngerti kapasitas kepemimpinan saya di organisasi mahasiswa tingkat retensinya 50%. Artinya saya punya resiko 50% anggota yang saya pimpin itu akan hilang semua. Kalau Mas Said berapa persen kira-kira? Terus seberapa Mas yakin bisa membuat anggota bertahan dari awal join sampai akhir finish? Nah, ini kan sebenarnya seni organisasi itu bukan seni memimpin orang lain doang ya, tapi mengenal diri kita kan. Kalau kita ngerti nih, oh kayaknya saya bakal kehabisan atau saya tipikal yang nggak mau kompromi. Jadi tingkat retensi saya rendah, mungkin 20%, 30%. Dan itu nggak apa-apa loh. Karena nanti saya bilang ya, di dunia nyata, dunia kerja, kita akan cut banyak bullshit. Kita nggak akan banyak bertele-tele segala macam. Kamu kerja karena kamu butuh duit, saya meng-hire kamu karena saya butuh karyawan. Artinya di organisasi mahasiswa ini kan kita belajar yang ekstra ya. Kita belajar yang gimana caranya mengikat orang di organisasi tanpa ikatan. Kalau nanti di tempat kerja nggak perlu kayak gini, orang tuh udah datang kerja ya. Ya perkara mereka happy atau enggak kan itu bodo amat ya. Yang penting kerjanya beres ya. Tapi di sini kita belajarnya orang lain itu bisa kita koordinasi dengan baik.
Dan tadi paling penting, kita belajar mengenal diri kita sendiri. Oh, kapasitas saya segini ya. Oke, mungkin tidak menjawab, tapi semoga menambahkan sedikit pandangan ya, Mbak Sela. Atau mungkin ada info tambahan dari Mbak Sela, follow up. Eh, Cukup, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas tanggapan dari Bapak. Itu sudah sangat apa ya, membantu saya dalam tadi apa beberapa yang dipikirin tadi gitu. Sebenarnya terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih Mbak Sela. Oke, silakan dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Barangkali dari UPN, Mbak Ica atau Mbak Widya, Instiper juga, Mas Bahri, Mas Taufik Iskandar dari UI juga, atau dari Mas Gali, atau dari Mas Aska, UII juga. Oke. Sebelumnya izin bertanya. Oh ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enggar dari kami Instiper. Terima kasih waktunya. Di sini saya mau bertanya, kan di dalam organisasi itu ada namanya ketua organisasi dan ketua bidang staf kan. Nah, lalu bagaimana jika seorang ketua organisasi itu memutuskan suatu hal karena kayak desakan dari seluruh pengurus, sehingga ketua organisasi itu nggak bisa berpikir jernih dan memutuskan sesuatu itu tanpa pertimbangan. Lalu bagaimana posisi kita sebagai ketua bidang yang ketika stafnya diputuskan sesuatu oleh ketua organisasi itu? Mbak Enggar Jadi kemana? kayak misalnya, Oke, maaf. Jadi kayak misalnya stafnya itu dikeluarkan oleh ketua organisasi. Nah, sedangkan tanpa mempertimbangkan kayak misalnya keaktifan di bidangnya sendiri ataupun keaktifan di secara keseluruhannya gitu. Sudah, Pak. oke, ditangkap ya. Oke, eh, terima kasih Mbak Enggar. Semoga saya nangkepnya betul ya. Dan ini pertanyaan praktis ya. Ini kejadian nyata. Saya melihat ada 5 anggota dari Instiper di sini ya. Pasti mereka tahu gitu kan. Siapa nih gitu yang dimaksud ya. Oke. Pertama gini, kalau kita bicara secara struktur organisasi, ketua organisasinya melakukan pelanggaran, kesalahan lah dalam tanda petik ya. Kesalahannya adalah urusan staff itu kan, saya nggak tahu nomenklatur kalian kayak gimana ya. Cuma memang betul seperti yang disampaikan Mbak Enggar, ketua bidang yang harus pertama kali dulu ya mengambil keputusan, baru setelah itu ketua organisasi. Dia langsung turun ke bawah, sudah ada pelanggaran secara struktur ya. Dan ini bukan hal yang baik bagi organisasi ya. Kalau ketuanya ada di sini ya cepat-cepat bertobat gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya adalah sebagai ketua bidang apa yang bisa dilakukan? Ya, ini jawaban saya ulang ya. Ketua bidang, kalau saya jadi ketua bidangnya, pertama yang saya lakukan adalah audiensi dengan ketua organisasi. Kenapa dikeluarkan? Tapi gini, nanti akan ada banyak kepentingan. Apalagi tadi Mbak Enggar memberikan konteks, anggota ini dikeluarkan karena desakan. Nah, saya nggak tahu definisi seluruh pengurus ini, apakah aklamasi, atau mungkin ada dissenting, ya. Mungkin ada yang merasa beda pendapat, atau semua setuju. Kalau semua setuju, berarti kan termasuk ketua bidangnya setuju juga ya. Cuma mungkin merasa kok saya dilangkahi ya. Jadi isunya adalah semua anggota itu setuju. Berarti kalau misalnya semua anggota setuju, dan itu memang stafnya menurut kita
Kalau saya merasa kalau saya jadi ketua bidang ya, pertama saya tidak akan mengubah apa yang telah diputuskan oleh ketua organisasi. Nah, ini kembali lagi juga tergantung tujuan kita apa ya. Kalau tujuannya mau menggulingkan ketua organisasi ya, saya sih bikin konflik. Kalau emang tujuannya, wah ini pengen saya jadi ketua organisasi ya. Nanti saya umumkan, gaungkan gitu kan. Ini ketua organisasinya tidak sesuai dengan prosedur tata kelola yang baik, melangkahi ketua bidangnya. Tapi kalau misalnya niatnya baik-baik ya, ya sudah kita jaga marwahnya, ya jangan jangan sampai kita mengubah apa yang oke, ini sebenarnya stafnya sayang gitu kan. Stafnya mungkin masih punya potensi, tapi udah dikeluarin dan itu sudah menjadi mukanya ketua organisasi. Kalau emang niat kita pengen baik-baik, ya sudah tidak perlu kita omongkan di publik, omongkan aja di belakang dengan ketua organisasinya. Besok jangan kayak gitu ya. Nah, nah, yang ngomongnya saya nggak tahu lah ya kok komunikasi kalian gimana. Tapi saya melihat bahwa di kasus ini organisasinya yang salah. Sebagai ketua bidang, mungkin yang bisa kita lakukan adalah menjaga moralitas anggota ya. Jadi pelajaran yang menarik ya teman-teman. Eh, saya selalu menganggap organisasi mahasiswa itu laboratorium untuk belajar organisasi betulan. Apalagi kalau nanti kita udah kerja ya. Misal ada kasus kayak gini, kalau saya jadi ketua bidang, saya akan buat forum internal di bidang saya, terus kita diskusi ya. Menurut kalian gimana? Kalau perlu kita panggil ketua organisasinya sebagai langkah bahwa kita ini organisasi yang memang memang punya ruang untuk bersuara ya. Tapi tadi saya bilang, mungkin juga faktor budaya orang Indonesia itu kita relatif tidak suka berkonflik ya. Kalau kita ada yang nggak suka, kita omongin di belakang. Atau mungkin omongin di sesi gitu kan. Mungkin pas ketua yang nggak ada, ya saya tanya aja lah. Sebenarnya jawabannya ada di internal kalian sendiri ya. Kalau misalnya mau berkonflik gitu kan. Tapi saya juga nggak tahu intensitas konflik yang oke itu seberapa jauh ya. Cuma menurut saya, kalau misalnya ketuanya tidak disampaikan, ya dia tidak akan belajar apapun juga. Dan memang ketua bidang di sini yang sifatnya dirugikan, dia yang harus speak up. Jadi bahwa setidaknya minta pertimbangan saya lah sebelum mengeluarkan nih. Kedua, saya melihat indikasi bahwa kalian sendiri, ketua dan ketua bidang itu, kasih. Kalau itu sampai terjadi ya, bahwa anggota dikeluarin, terus tahu-tahu ketua bidangnya merasa dilangkai, ya ini ada yang salah dengan forum komunikasi antar pimpinannya. Ya, tapi saya nggak tahu, silakan. Mungkin ada, ya, oke itu respon dari saya. Kalau mungkin Mbak Enggar ada tambahan konteks atau mungkin ada, nah ini juga ya sama ya teman-teman ya. Kalian boleh beda pendapat dengan saya. Semua yang saya sampaikan ini mayoritasnya adalah seni ya. Jadi tidak ada salah benar. Kalau seni kalian beda nggak apa-apa. Ini seni saya dalam berorganisasi gitu. Mungkin kalian lebih suka Pak nggak gitu Pak caranya. Silakan. Kan kita punya pengalaman yang beda ya. Dan itu nanti juga karakter kita juga beda-beda. Nantinya pasti keputusan kita akan berbeda. Itu Dari Mbak Enggar ada tanggapan kembali atau cukup? Oke, baik Pak atas jawabannya. Jadi gini sih Pak, kalau misalnya kepala bidangnya itu tidak terima stafnya dikeluarkan karena stafnya itu sebenarnya aktif di dalam bidang tersebut. Tapi secara di organisasi kayak misalnya di rapat atau di kepanitiaan, staf itu tidak aktif. Nah, itu sebagai apa ya? Alasan ketua organisasi itu mengeluarkan staf tersebut dan juga karena dari apa ya kayak diminta sama pengurus lain kecuali kepala bidang yang bersangkutan tersebut. oke, baik. Makasih tambahan konteksnya ya. Oke. Ini tambahan dari saya. Kesalahan banyak organisasi mahasiswa itu ADART-nya tidak jelas dari awal. Aturan mainnya itu tidak jelas dan itu yang menjadi sumber konflik ya.
Sebenarnya kan jadi pertanyaan kan, apakah tidak aktif ikut rapat adalah alasan yang justified untuk mengeluarkan orang? Kalau misalnya enggak, ya tadi ketuanya yang buat kesalahan kan. Tapi juga ya bukan salah-salahan ya, cuma kekurangan kita adalah kita tidak punya aturan main dari awal. ADART-nya gimana nih? Dikatakan layak dikeluarkan kalau ngapain? Artinya kan ketika itu tidak ada, nanti jadinya debat kusir ya. Oh, menurut ketua ini udah layak loh dikeluarkan karena dia tidak aktif gitu. Menurut kepala bidang tidak layak dikeluarkan karena menurut saya dia aktif di bidang. Nah, ini juga yang saya pakai ya ketika mengajar dan sebenarnya ini pembelajaran dari berorganisasi ya teman-teman. Mulai semua hal dengan kontrak. Oke. Jadi saran saya nanti kalau kalian jadi pimpinan, ketua organisasi, minggu awal ya 2-3 minggu awal itu pastikan semuanya kita bahas kontrak. Ini aturan main kita untuk 1 tahun ke depan. Orang dikeluarkan kalau 1, 2, 3, 4. Orang diberi penghargaan kalau 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya itu terjadi, tidak ada aturan, jadinya kan ranah yang abu-abu ya. Dan memang ya itu arena yang cukup sulit ya. Saya nggak tahu nature-nya organisasi kalian kayak gimana. Apakah tidak datang rapat itu menjadi hak untuk dikeluarkan? Tapi sebenarnya kalau tadi saya bilang ya, tergantung kepala bidangnya maunya apa. Kalau mau menggulingkan ketua organisasi menurut saya sangat mudah ya. Kalian tinggal ambil contoh kasus, ini juga nih nggak datang rapat, tapi kok nggak dikeluarkan? Artinya kan memang eh, ada kasus ya, ada kasus di orang ini yang sifatnya spesifik gitu. Nah kalau misalnya nggak terima, tapi tadi satu hal yang saya pegang adalah orang yang sudah dikeluarkan ini, menurut saya pribadi sudah tidak mungkin ditarik balik ke organisasi. Kalaupun dia ditarik balik, menurut saya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Karena pertama dia udah dikeluarkan gitu kan. Maksudnya kalau saya udah dikeluarkan di organisasi ya, pun saya diminta lagi, paling saya join lagi untuk niatan merusak ya, karena pengen balas dendam gitu. Atau kedua, kalau misalnya dia ditarik lagi, ya itu tadi saya bilang itu mencoreng wajahnya ketua organisasi. Yang kita udah tahu kan, nih orang nih ada konflik dengan ketua organisasinya. Jadi kalau dia balik lagi nanti malah konfliknya meruncing. Dan ini mungkin ada giumnya demokrasi ya, mungkin kalian pernah tahu di demokrasi itu katanya ya, ada ungkapan bahwa pemimpin demokrasi yang baik itu adalah pemimpin yang tidak punya jenis kelamin, tidak punya agama, tidak punya nafsu. Karena pasti ada konflik kepentingan. Dan memang ya itu ya, pasti kan namanya ketua juga mungkin ada konflik clash dengan anggota yang dikeluarkan tadi. Atau orang di belakang ketuanya yang punya konflik, terus pinjem tangan ketua dikeluarkin. Ya, oke. Ada tanggapan lagi dari Mbak Enggar atau cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama Mbak Enggar. Oke. Eh, baik. Eh, mohon maaf ini Pak ini dan juga teman-teman sekalian gitu karena sekarang sudah menunjukkan pukul 2:53 gitu yang apabila merujuk pada rundown itu sudah saatnya kita menutup sesi diskusi dan tanya jawabnya gitu. Ya semoga apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Adin dan juga pertanyaan yang kemudian dijawab oleh beliau bisa difahami dan juga benar-benar diimplementasikan gitu. Oke, baik pada akhirnya kembali terima kasih gitu, apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Adin gitu, yang sudah berbagi ilmu dan saya juga mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir dan menyimak dengan seksama bahkan juga memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, mohon maaf sesi kali ini akan saya cukupkan gitu. Sebelum saya tutup sesi ini, untuk itu saya persilakan kepada Pak Adin untuk bisa memberikan closing statement. Untuk itu kepada Pak Adin, saya persilakan kembali. Oke, closing statement ya. Oke, berkaitan dengan tema strategi peningkatan loyalitas anggota ya. Jadi pertama pahami bahwa semua orang itu punya kepentingan, kepentingan terutama dalam konteks kepentingan join organisasinya apa. Kalau kalian sudah paham kepentingan mereka apa,
dan kalian bisa memenuhi kepentingan itu, pasti mereka akan loyal. Ya, kalau ditanya kenapa mereka nggak loyal, kemungkinannya cuma dua. Satu, kalian nggak tahu, kalian tuh pemimpinnya ya. Pemimpinnya nggak tahu kepentingan mereka apa. Kedua, pemimpinnya tahu tapi tidak bisa memenuhi kepentingan anggota organisasi. Ujungnya mereka tidak loyal. Oke, itu rangkuman dari semua yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Said. Oke, terima kasih banyak Pak Adin. Baik, Pak Adin dan juga teman-teman sekalian gitu. Eh, Demikian sesi inti pemaparan materi dan juga diskusi serta serta tanya jawab saya cukupkan gitu. Eh, Sekali lagi terima kasih. Saya Hidayatullah selaku moderator izin undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Mas Taki ada? Oh ya, Afwan. Oh, ternyata Mas Taki terlempar sinyalnya rusak. Sinyalnya terganggu. Oke, baik. Ya sudah langsung saya handle aja gitu. Baik, teman-teman sekalian, karena sudah sesi terakhir, mari kita cukupkan pertemuan kita, diskusi kita pada siang hingga menjelang sore kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku moderator dan juga MC penutup gitu. Terima kasih atas atensi dan juga kehadirannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih Pak Adin. Terima kasih.